Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfirana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana wa maftunin. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, ilmu dan pemahaman, serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada pengajian pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hari ini hari Senin, kita akan mengaji tafsir Al-Quran dengan membaca kitab Tafsir Al-Jalalain, salah satu karya dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah dan murid beliau yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Pelajaran kita sampai pada surat At-Takwir. Pagi ini adalah pertemuan pertama yang akan membahas dan yang akan membaca dan membahas tafsir surat At-Takwir. Langsung saja kita baca kitabnya. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, suratu At-Takwir. Inilah dia surat atau pelajaran yang akan kita baca kali ini adalah surat At-Takwir. Qala al-Imam Mahalli makkiyatun. Surat ini adalah surat yang turun sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tis'un wa ishruna ayatan. Jumlah ayat surat At-Takwir ada 29 ayat. Ada 29 ayat. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Manusia akan mengetahui dan meyakini. Manusia akan mengetahui dan meyakini tentang apa saja yang pernah diperbuat dan dilakukannya. Kapan itu? Yaitu idza syamsu kuwirat, ketika matahari dilipat dan digulung. Dilipat dan digulung. Luffifat atau luffat. Luffifat atau luffat, ya. Ketika matahari itu digulung, dilipat. Wa dzuhiba binuriha. Dan cahaya matahari itu dihilangkan. Cahaya matahari dihilangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi idza ini di surat At-Takwir jumlahnya ada 12. Jumlahnya ada 12.
Idza artinya adalah ketika. Ketika itu menunjukkan zaman atau waktu. Zaman atau waktu. Waktu terkait dengan apa begitu kan? Terkait dengan apa? Ini terkait dengan ayat yang di ayat 14. Yaitu alimat nafsun ma ahdarat. Alimat nafsun ma ahdarat. Alimat, kita lihat di ayat 14 dulu Bapak Ibu ya. Alimat artinya mengetahui atau meyakini. Mengetahui atau meyakini. Nafsun adalah setiap manusia dan setiap yang bernyawa. Setiap manusia dan setiap yang bernyawa, apa yang mereka ketahui dan mereka yakini, ma ahdarat, apa saja yang pernah diperbuat oleh jiwa atau nafsu itu. Apa saja yang pernah diperbuat oleh jiwa atau nafsu itu. Nah, kapan, pertanyaannya adalah, kapan nafsu atau jiwa ini mengetahui atau meyakini? Nah, kapan? Jawabannya adalah ada 12 ketika. Jawabannya apa? Ada 12 ketika. Ya. Nah, yang pertama dari 12 itu adalah idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari ditekuk, dilipat dan digulung. Ditekuk, dilipat dan digulung. Akibatnya cahaya matahari hilang, sinarnya menjadi hilang. Jadi kuwirat itu seperti seseorang yang punya serban. Seperti seseorang yang punya serban. Lalu serban yang panjang tentu ya. Serban yang panjang itu dilipat-lipatkan atau digulung-gulungkan di kepala. Dilipat-lipatkan atau digulung-gulungkan di kepala. Nah, itu ya. Dilipat-lipatkan atau digulung-gulungkan di kepala. Itu namanya kuwirat. Nah, karena dia dilipat dan digulung, ditekuk, dilipat dan digulung, akibatnya bagian yang satu dari matahari dengan bagian lainnya dari matahari juga menjadi saling menekan. Saling menekan. Nah, akibatnya cahayanya, sinarnya menjadi hilang. Cahaya dan sinarnya menjadi hilang. Oke. Dan kita bisa bayangkan kalau tiba-tiba matahari dilipat, digulung begitu, cahayanya menjadi hilang, tentu ya. Ini kalau pakai bahasa sains sekarang, gravitasinya menjadi hilang. Gravitasinya menjadi hilang. Nah, kalau gravitasi dia hilang, maka planet-planet dan juga satelit-satelit yang mengelilingi planet-planet yang ada, semuanya menjadi tidak lagi terkontrol. Tidak, dalam tanda kutip, tidak terikat oleh gravitasi matahari. Menjadi tidak terikat oleh gravitasi matahari. Nah, kalau sudah tidak terkontrol seperti itu, ya istilahnya ya dalam tanda kutip jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri dalam tanda kutip. Kenapa saya katakan dalam tanda kutip? Ya bukan jalan sendiri. Allah SWT yang membuatnya seperti itu ya. Itu ketika yang pertama. Ketika yang kedua adalah wa idzan nujumu inkadarat. Wa idzan nujumu inkadarat. Dan ketika bintang-gemintang dan benda-benda angkasa lainnya, bintang-gemintang dan benda-benda angkasa lainnya, inkadarat, ai inqaddat,
inqaddat. Jadi berguguran. Berguguran. Wa tasaqatat maknanya berguguran ya. Alal ardi, berguguran ke menjatuhi bumi. Menjatuhi bumi. Ya tadi ketika, ini kalau pakai bahasa sains, sekarang ya, matahari kan mempunyai gravitasi. Begitu dilipat, ditekuk-tekuk, dan sinarnya hilang, gravitasinya hilang. Maka benda-benda angkasa yang selama ini bergerak, menurut teorinya adalah berdasarkan gravitasi matahari menjadi berantakan. Kacau balau. Jadi berterbangan ke sana kemari dan tidak ada dalam tanda kutip yang mengikat perjalanan dan pergerakan dia. Tidak ada mengikat perjalanan dia. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita teringat di surat surat Al-Qari'ah, kal'ihnil manfush ya. Jadi benda-benda angkasa itu menjadi berterbangan seperti bulu kecil ya. Bulu-bulu kecil binatang itu gampangnya adalah seperti kapas atau kapuk yang tertiup angin. Kapas atau kapuk yang tertiup angin. Nah, di sini diistilahkan adalah inkadarat, inqaddat, wa tasaqatat alal ardi. Nah, yang perlu kita bayangkan adalah dari sisi ukurannya adalah sebesar benda-benda angkasa itu. Dari sisi beratnya atau massanya masih sebesar massa dia aslinya. Tapi dari sisi tabiat pergerakannya seperti pergerakan kapuk atau kapas yang tertiup angin. Akan jatuh di mana, menjatuhi apa, kapan jatuhnya, semuanya tidak jelas. Maka tentu bisa kita bayangkan suasananya sangat kacau balau. Dan antara benda satu dengan benda lainnya, itu tentu juga karena tidak ada yang mengikat lagi, saling bertabrakan, saling bertumbukan, luar biasa ya. Luar biasa kacau balaunya ya. Oke, itu ketika yang kedua. Ketika yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Dan ketika gunung-gunung suyirat. Suyirat itu diperjalankan atau diterbangkan. Bagaimana ceritanya? Zuhiba biha an wajhil ardi. Gunung-gunung itu tercerabut. Gunung-gunung itu tercerabut dari bumi. Ya, secara menurut bahasa Al-Quran di ayat-ayat lain, gunung itu kan seperti paku. Seperti paku yang ditancapkan umpamanya ke kayu atau ke tembok ya, ke kayu atau ke tembok, atau seperti pasak yang ditancapkan ke tanah. Pasak-pasak yang ditancapkan ke tanah. Nah, semua itu akan tercerabut. Nah, menurut sains, ilmu pengetahuan kontemporer pun dikatakan begitu, bahwa gunung itu tabiatnya memang seperti paku atau seperti pasak. Seperti paku atau seperti pasak. Nah, semua itu akan tercerabut. Jadi kalau menurut sains ya, gunung yang tampak di permukaan itu hanyalah paling besar itu sepertiga dari yang terpendam. Hanyalah sepertiga dari yang terpendam di dalam bumi. Bisa jadi hanya seperempat. Artinya yang di dalam bumi itu lebih besar. Umpamanya Gunung Himalaya ya. Tingginya yang di atas permukaan laut itu melebihi 8.000 meter. Umpamanya. Berarti yang tertancap di dalam bumi paling tidak itu 2-3 kali lipat dari yang menjulang ke atas permukaan bumi. Itu dari sisi dalamnya. Dari sisi luas diameternya, kalau misalnya yang
muncul di permukaan itu adalah sekian, diameter sekian puluh kilometer umpamanya, berarti yang di dalam perut bumi ya paling tidak 2 kali atau 3 kali lipatnya. Nah, benda segede itu, sebesar itu, ya, itu tercerabut dari bumi, terlepas, ya, terlepas atau terpental dari bumi, lalu dia seperti berterbangan. Seperti berterbangan itu dalam hal tadi, akan jatuh di mana, menjatuhi apa, dan kapan jatuhnya, tidak jelas, tidak jelas. Tapi dari sisi hakikat bendanya ya masih segede Himalaya secara utuh berikut yang dalam perutnya. Dari sisi massa dan beratnya masih utuh seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita melihat ada benda batu segede mobil atau segede rumah melayang di angkasa, kita paniknya luar biasa. Itu pada segede mobil atau segede rumah. Nah, bagaimana kalau yang melayang itu adalah segede gunung Himalaya yang dengan kaki-kakinya sekaligus? Tentu ini akan menimbulkan efek, ya, efek ketakutan dan kedahsyatan yang luar biasa. Belum lagi efek suara yang ditimbulkan oleh pergerakannya. Belum lagi efek suara yang ditimbulkan oleh benturan antara satu dengan yang lainnya. Nah, belum lagi ya efek bentuk rupanya. Mana kaki, mana badan, mana kepala, itu tidak lagi kelihatan karena dia melayang seperti melayangnya kapas atau kapuk yang tertiup angin atau bulu yang tertiup angin. Nah, itulah suasana. Istilahnya adalah haulun min ahwal yaumil qiyamah. Sesuatu yang dahsyat, mengerikan yang terjadi pada saat kiamat terjadi. Fasarat haba'an mumbatha. Lalu setelah berterbangan ke sana kemari, bertubrukan antara satu dengan yang lainnya, hancur berkeping-keping, yang hancur itu pun tabrakan lagi, dan terus bertabrakan, berbenturan dan sebagainya, sampai akhirnya sorot haba'an munbatta. Gunung itu berubah menjadi seperti debu-debu yang berterbangan ke sana kemari. Seperti debu-debu yang berterbangan ke sana kemari, ya. Mungkin di sebagian cetakan bukan haba'an munbatta. Mungkin haba'an mansura mungkin. Oke. Ketika yang berikutnya yaitu yang keempat adalah wa idzal isyaru utilat. Wa idzal isyaru utilat. Dan ketika al-isyar, apa itu al-isyar? Qala al-Mamahali an-nuqu al-hawamilu. Unta-unta betina yang lagi hamil. Unta-unta betina yang lagi hamil. Utilat ay turikat. Utilat aiturikat bila ra'in au bila halbin. Jadi ditinggalkan dan dibiarkan dan ditinggalkan tanpa penggembala. Tanpa penggembala dan juga tanpa diperah. Tanpa diperah susunya. Kenapa unta seperti itu ditinggalkan dan dibiarkan? Lima dahahum minal amri, disebabkan oleh urusan yang menimpa mereka. Urusan yang menimpa para penggembala dan para pemiliknya. Padahal walam yakun malun a'jaba ilaihim minha. Bagi orang Arab pada zaman dahulu tidak ada harta yang lebih mereka cintai. Tidak ada harta yang lebih mereka cintai yang melebihi unta-unta yang sedang hamil itu, unta-unta betina yang sedang hamil itu. Jadi Imam Mahali rahimahullah ini mengartikan atau menafsirkan ini berdasarkan satu pandangan penafsiran. Al-isyar dimaknai unta-unta betina. Maksudnya pada saat kedahsyatan hari kiamat terjadi, manusia semuanya dalam keadaan panik, manusia semuanya dalam keadaan bingung, manusia semuanya dalam keadaan ketakutan. Lari ke sana kemari mencari cara untuk mendapatkan keselamatan. Nah, karena mereka lagi panik, mereka lagi bingung,
meskipun mereka mempunyai harta yang paling mereka cintai, yaitu al-isyar, dalam arti unta-unta betina yang sedang hamil, itu pun mereka tinggal, tidak mereka urus lagi karena saking paniknya mereka. Kenapa panik? Saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat pada saat itu. Nah, sehingga unta-unta dibiarkan ditinggal begitu saja. Ya, untanya sendiri juga dalam keadaan ketakutan, juga lari ke sana kemari. Mana mungkin ada yang bisa mengendalikan unta-unta itu, karena semuanya dalam keadaan panik. Oke, ini menurut satu penafsiran al-isyar adalah unta-unta betina. Pandangan lain yang tidak disebutkan oleh Imam Mahali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-isyar adalah awan-awan yang di angkasa. Awan yang di angkasa, awan itu dalam bahasa Arab ya, awan kalau hitam dan gelap mengandung air untuk turun sebagai hujan, itu juga secara bahasa juga disebut al-isyar. Secara bahasa juga disebut al-isyar. Tetapi pada hari itu awan-awan itu pun ya, utilat, dalam arti ya tidak lagi menurunkan hujan. Itu menurut satu penafsiran. Oke ya. Nah, kalau memang ini yang dimaksud ya, yang tidak disebutkan oleh Imam Mahali ini berarti kekacauan cuaca dan kekacauan di iklim, kekacauan udara yang maha dahsyat. Yang digambarkan di sini tidak lagi menurunkan hujan. Tetapi kekacauan cuaca ini juga macam-macam bentuknya. Nah, kalau memang ini, kata Imam Razi, ini lebih sejalan dengan suasana sebelumnya, yaitu cerita tentang matahari, cerita tentang benda-benda angkasa, cerita tentang gunung, maka dilengkapi cerita tentang cuaca dan suasana udara pada saat itu yang serba kacau balau dengan tingkat kekacauan yang maha dahsyat. Ya, manapun yang dimaksud, yang jelas ya ketika ini semuanya menggambarkan tentang betapa dahsyatnya suasana dan keadaan kiamat itu. Oke, berikutnya adalah wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang-binatang buas husyirat, digiring ke satu tempat. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahali rahimahullah menjelaskan tentang kenapa mereka digiring, untuk apa dan kenapa-kenapanya. Imam Mahali hanya menyebutkan satu kenapa-kenapanya itu. Kata beliau, Jumi'at ba'dal ba'si, dikumpulkan di satu tempat setelah terjadinya kebangkitan pasca kiamat. Berarti Imam Mahali menafsirkan husyirat ini adalah mahsyar setelah kiamat. Nah, mereka dikumpulkan untuk apa? Liyuktasso li ba'din min ba'din. Agar sebagian binatang buas itu dikisos dari sebagian lainnya. Setelah dikisos, summa tasiru turoban. Setelah selesai proses kisos binatang satu dengan binatang lainnya, maka binatang-binatang itu kemudian menjadi debu. Ini menurut satu penafsiran. Penafsiran lain mengatakan husyirat itu bukan setelah kebangkitan. Jadi saking dahsyatnya peristiwa kiamat,
binatang buas yang biasanya buas tidak bisa bersamaan dengan binatang buas lainnya, karena kalau mereka berdekatan selalu bertengkar, biasanya begitu. Namun pada saat itu dikarenakan dahsyatnya hari kiamat, mereka pun mengalami ketakutan yang amat sangat. Nah, suasana ketakutan yang mereka alami menyebabkan mereka itu lari mengikuti tren larinya yang lain. Menuju satu tempat yang sebenarnya awalnya juga tidak jelas kemana. Tapi ya pada akhirnya karena mereka yang penting tadinya lari demi menghindari hal-hal yang menakutkan mereka, ya akhirnya mereka terkumpul dan terhimpun di satu tempat. Nah, berarti menurut penafsiran ini, husyirat ini bukan mahsyar, tapi berkumpul dikarenakan oleh suasana dahsyatnya kiamat itu. Ini wa idzal biharu sujirat. Dan yang berikutnya adalah wa idzal biharu sujirat, qala Imam Mahalli bitakhfifi wastasdidi. Huruf jimnya menurut satu qiraat tidak pakai tasdid, huruf jimnya tidak pakai tasdid, sujirat. Dan menurut qiraat lain termasuk qiraat yang kita gunakan menggunakan tasdid huruf jimnya, sujirat. Maknanya adalah uqidat fasarat naron. Lautan itu menyala atau dinyalakan, lalu lautan berubah menjadi api. Nah, bagaimana lautan bisa menjadi api? Ini para ulama juga membuat penjelasan. Ada beberapa kemungkinan kenapa lautan menjadi api. Di antaranya adalah ya laut itu kan isinya air. Air itu kan senyawa dari dua unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Nah, unsur oksigennya itu membuat dia dengan mudah bisa menyala. Terutama kalau sudah terpisah atau terlepas dari senyawanya, maka oksigen itu mudah terbakar. Itu mungkin begitu, ya kan? Bagi Allah memisahkan hidrogen dan oksigennya bukan sesuatu yang sulit, ya kan? Ada pandangan lain kenapa lautan berubah menjadi api? Karena tadi ada benda-benda angkasa yang berjatuhan. Di antaranya adalah mungkin pecahan-pecahan atau serpian-serpian dari matahari yang ditekuk-tekuk dan dilipat-lipat itu. Atau jatuhan benda-benda angkasa lainnya yang berupa bintang gemintang lainnya selain matahari. Nah, itu berjatuhan termasuk berjatuhan ke laut. Nah, akibatnya mengubah lautan menjadi api. Atau sesuatu yang lainnya yang Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah 6 hal dari 12 yang terjadi. Nah, dari 6 hal ini kita bisa memahami tabiatnya secara timing itu adalah terjadinya menjelang kiamat atau sedang berlangsungnya peristiwa kiamat. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kiamat itu bukan terjadi seketika dalam 1 menit atau 1 jam, tapi kiamat itu terjadinya dalam tempo yang memanjang. Jadi huru-haranya itu dalam tempo yang memanjang. Berapa lama memanjangnya? Mungkin waktu kita di dunia merasa, nggak apa-apa, saya melakukan kejahatan ini, toh nggak ada yang lihat. Nanti akan dibuka oleh Allah SWT.
Jadi kalau Bapak Ibu mau beriman, ya imanlah sekarang. Saat semua itu masih menjadi gaib, ya.